Dalam seri yang ke-27 ini, didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Sudibianto dan Wawan Gewe sebagai prajurit, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chao, Ape Burhan sebagai Canpi, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Heri sebagai Diah Wijaya, Iwan sebagai Prana Raja, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arda Raja terus melangkah dan tubuhnya segera lenyap di balik dinding yang membatasi Paseban Agung dan wisma pangeran-pangeran Singasari. Entah apa yang direncanakan menantu Kertanegara itu, tak seorang pun tahu. Sementara itu, di tempat lain nampak Prana Raja mengantarkan Mengci dan teman-temannya menuju rumah penginapan. Bagaimana kesan tuan-tuan tentang negeri kami? Oh, negeri yang bagus. Huh? Saya lihat tanah-tanah di negeri Tuan subuh-subuh. Tanamannya tumbuh dengan baik sekali. Ya. Rakyat di negeri Tuan tentu hidup makmur. Rakyat Singasari memang tidak pernah kekurangan bahan makanan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa-desa? Apakah juga hidup dengan senang dan bahagia? Tentu saja mereka hidup dengan senang dan bahagia. Ya, mereka itu orang-orang sederhana. Orang-orang seperti itu mudah puas dan tidak terlalu muluk-muluk yang diinginkannya. Oh ya, apakah tuan-tuan menyukai kesenian? Oh, apakah di sini ada banyak macam kesenian? Barangkali Tuan bermaksud mengajak kami menikmati kesenian negeri Singasari. Negeri kami kaya juga akan kesenian. Negeri yang kaya kesenian menunjukkan bahwa rakyatnya cerdas. Boleh juga kami melihat kalau memang disediakan. Di istana ada beberapa kelompok kesenian yang bisa diandalkan. Kalau tuan-tuan berminat, kami bisa menyuruh mereka bermain di hadapan tuan-tuan. Boleh. Oh, kami ingin menonton kesenian dari negeri Tuan. Iya. Kalau begitu nanti malam Tuan bertiga akan kami jemput. Tuan-tuan bisa menikmati tari-tarian ataupun nyanyian-nyanyian dari para seniman dan seniwati Istana Singasari. Kalau begitu kalian harus sabar menunggu. Utusan kerajaan Mongolia itu nampaknya girang sekali melihat kesenian kita, Gusti. Iya, benar Gusti Arda Raja. Bahkan ada salah seorang di antaranya minum tuak sampai mabok. Itu lebih bagus. Di mana-mana orang mabuk selalu menjadi biang keributan. Apakah kami boleh melukai mereka, Gusti? Tidak boleh. Kau tidak kuizinkan melukai mereka. Kalau sampai hal itu terjadi, nyawa kalian tidak akan selamat. Oh, ya Gusti. Kalian hanya kusuruh menyerang mereka. Kalian bisa melakukannya pada saat mereka keluar dari pintu gerbang istana. Iya. Dan ingat, kalian tidak boleh sampai tertangkap. Begitu terjadi pertarungan sengit, kalian harus segera kabur dan menghilangkan jejak. Cukup jelas? Jelas, Gusti. Nah, kalian berangkat sekarang. Awas, jangan sekali-kali kalian menyebut-nyebut namaku kalau sampai tertangkap. Ya, Gusti. Baik. Malam telah agak larut ketika Mengci dan kawan-kawannya meninggalkan ruang kesenian Istana Singasari
2 orang prajurit ditugaskan mengawal mereka sampai ke rumah penginapan. Indahnya negeri ini, nyanyian yang merdu, talian yang memikat hati. Alangkah sedapnya bau arak Singasari. Sedap sekali. Santi, kita harus segera sampai di rumah penginapan itu. Halumnya bau arak. Sehalum mulut gadis-gadis dari lembah Butang Payah. Ayo jalan. Di mana-mana orang mabok lalu membuat susah teman-temannya. Aduh, tadi sudah kuperingatkan jangan terlalu banyak minum. Kau masih nekat juga. Capek sekali. Jangan harap kau akan kami gendong sampai rumah penginapan itu. Ayo jalan. Aduh, ini sudah larut malam. Hai, awas! Kalian prajurit Singasari? Mengapa kalian menyerang kami? Mengci dan 2 orang temannya terkejut melihat serangan 2 orang prajurit Singasari yang tiba-tiba muncul dari sudut pintu gerbang yang gelap. Sementara 2 prajurit lainnya yang ditugaskan mengawal utusan kerajaan Mongolia itu ragu-ragu untuk bertindak. Suasana malam menjadi gaduh. Beberapa orang prajurit jaga segera datang ke tempat kejadian. Kami atas nama pemerintah Singasari sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi sebenarnya bagaimana peristiwanya, Tuan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami bertiga sedang berjalan. Setelah selesai melihat pertunjukan kesenian. Salah seorang di antara kami ada yang mabuk. Waktu kami sudah melewati pintu gerbang, mendadak ada 2 orang prajurit Singasari menyerang kami. Kami terpaksa membalas serangan mereka sambil melindungi salah seorang teman kami yang sedang mabuk. Kami tidak mengerti mengapa hal itu sampai terjadi. Tuan harus mengerti. Bukankah Tuan yang harus bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitar istana? Iya. Kenapa Tuan sendiri yang mengatakan begitu? Iya, kami mengaku bersalah. Kami telah teledor menjaga tuan-tuan. Ya, mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Saya berjanji akan terus mengusut peristiwa ini. Kalau sampai di antara kami ada yang luka atau cedera, buntutnya bisa panjang. Iya. Kaisal kami tentu tidak akan terima begitu saja. Baiklah. 2 kali kami telah berlaku teledor. Dan kali ini pun kami minta maaf atas kelalaian itu. Sudahlah. Kami tak ingin bicara lagi soal ini. Hanya kami sangat menyayangkan bahwa di negeri yang indah ini kami terpaksa merasa kurang aman. Atau barangkali kehadiran kami tidak disukai. Tuan jangan berkata begitu. Tapi saya terpaksa berkata begitu. Ada apa semua ini? Mengapa kami sampai dibokong 2 kali? Bagaimana, Paman Umusora? Gusti, hamba yakin ada yang berdiri di belakang peristiwa ini. Ya, apakah Paman mencurigai seseorang? Maaf, Gusti. Hamba tidak berani mengatakannya. Ya, bagaimana dengan Adi Ardaraja, Paman?
Sekali lagi maaf, Gusti. Hamba tidak berani mengutarakannya. Peristiwa ini pasti akan digunakan untuk memancing kemarahan Ayahanda Prabu, Paman. Iya, agaknya memang begitu, Gusti. Karena itu kita harus dapat mengendalikan Sang Prabu, agar jangan sampai terburu nafsu. Ya, keadaan akan semakin bertambah sulit kalau sampai Ayahanda Prabu tidak bisa mengendalikan diri, Paman. Dan itulah yang diharapkan orang-orang yang berdiri di belakang layar peristiwa ini. Hamba kira kalau sampai terjadi perang antara Singasari dan kerajaan Mongolia, tentulah ada pihak yang merasa untung, Gusti. Jelas, kerajaan gelang-gelang yang akan memanfaatkan keuntungan itu, Paman. Sekarang, mereka mempunyai bala tentara yang jumlahnya di luar ketentuan sebagai negara bawahan, Paman. Iya. Kalau sampai gelang-gelang memberontak pada saat Singasari sudah menjadi lemah, tentulah usaha mereka akan berhasil, Paman. Dan hal itu sangat tergantung dari sikap Sang Prabu besok. Pada saat harus menjawab surat Kaisar Mongolia itu, Gusti. Baiklah, Paman. Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi Ayahanda Prabu agar tetap bijaksana dalam menilai persoalan ini, Paman. Mana Gusti Ardaraja? Kok tidak ada di sini? Apa sebenarnya maksud Gusti Ardaraja menyuruh kami menyerang utusan Mongolia itu? Untung saja mereka cukup tangguh. Permainan pedang mereka cukup hebat. Barangkali setingkat dengan permainan pedang Tuan Jarawaha atau Ganggadara. Pasti mereka pun prajurit pilihan di negerinya sendiri. Aku mendengar kuda. Mungkin itulah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Bagaimana tugasmu? Sudah kulaksanakan dengan baik? Sudah, Gusti. Bagus. Sekarang ikutlah aku. Kemana, Gusti? Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Kau harus melaporkannya secara lengkap. Dan setelah itu, kau boleh menerima hadiahnya. Terima kasih, Gusti. Ayo ikut aku. Baik, Gusti. Nah, rasanya tempat ini cukup aman. Sekarang kau boleh mulai dengan laporanmu, prajurit. Jangan kurangi atau ditambah-tambah. Laporkan apa adanya saja. Sepertinya kita sudah berada di pinggiran kota Singasari, Gusti. Mengapa? Kau takut? Cepat laporkan tugas yang sudah kau kerjakan itu. Baik, Gusti. Tapi sebelumnya hamba mohon ampun, Gusti. Mengapa harus minta ampun? Apa kau melakukan kesalahan? Ya. Hamba terpaksa membunuh teman hamba, Gusti. Ketika sedang terjadi pertarungan sengit dengan 3 orang asing itu, Gusti. Mengapa harus membunuh temanmu sendiri? Soalnya dia tertangkap, Gusti. Dia tidak sempat melarikan diri. Hamba takut peristiwanya ini bocor, Gusti. Maka hamba terpaksa menusuknya dengan pedang sebelum dia kabur meninggalkan alun-alun Singasari. Coba kau ceritakan peristiwanya dari awalnya. Baik, Gusti. Waktu itu kami menunggu di sudut pintu gerbang yang gelap. Seperti apa yang Gusti Ardaraja perintahkan pada kami. Lalu kami mendengar 3 orang utusan itu berjalan dengan dikawal 2 orang prajurit. Salah seorang di antara mereka berjalan sempoyongan karena mabok, Gusti. Kemudian setelah kurang lebih 10 langkah dari pintu gerbang,
kami segera menyergap mereka. Bagaimana dengan 2 prajurit yang mengawal mereka? Mereka kelihatan bingung, Gusti. Mereka tidak berbuat apa-apa. Hanya melihat saja pertarungan sengit di antara kami. Tapi karena keributan itu, maka muncullah para penjaga regol dan para prajurit peronda yang kebetulan bertugas keliling pada berdatangan, Gusti. Lalu segera kabur kau, iya? Iya. Semula hamba masih berusaha menarik tangan teman hamba agar segera kabur, Gusti. Tapi nampaknya dia terluka di bagian kakinya. Melihat teman hamba tak mungkin diajak kabur, maka hamba mengambil keputusan untuk membunuhnya. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba benar-benar terpaksa membunuh teman sendiri. Sudahlah. Kau tidak bersalah. Karena itu tidak perlu minta ampun. Temanmu itu memang sudah seharusnya mati. Sebab kalau kau biarkan hidup, bisa membuat rencanaku berantakan. Oh, Gusti. Ada orang-orang berkuda menuju kemari, Gusti. Kenapa? Kau takut? Seorang prajurit tidak boleh gentar menghadapi bahaya apapun juga. Tapi, Gusti, siapa tahu mereka itu para perusuh. Siapa tahu mereka itu orang-orang jahat yang sering mengacau Singasari akhir-akhir ini, Gusti. Mereka sudah dekat. Kita lihat saja siapa mereka itu. Oh, Gusti, mereka berpakaian prajurit. Mereka memang prajurit. Apa kau tidak bisa mengenali pakaian seragam mereka? Oh, sepertinya prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Iya, mereka memang prajurit dari kerajaan Gelang-Gelang. Karena itu, kita tidak usah takut. Bukankah aku putra Sang Prabu Jayakatwang, raja dari Gelang-Gelang? Tapi, mengapa Gusti Ardaraja membawa hamba ke tempat ini? Turunlah dari kudamu, prajurit. Aku akan memberimu hadiah atas jasa-jasamu membantuku. Prajurit, tidakkah kau punya kesopanan sedikit pun? Aku adalah Ardaraja, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Kau berani masih duduk di punggung kudamu sementara aku sudah berada di bawah. Cepat turun. Baik, Gusti. Hamba akan turun. Kemari, mendekatlah padaku. Baik, Gusti. Dengar, kau adalah seorang prajurit yang cerdik. Kau telah mengambil keputusan yang tepat dengan membunuh temanmu sendiri. Soalnya, hamba takut rahasia peristiwa ini akan bocor, Gusti. Memang kau benar. Rahasia peristiwa itu tidak boleh bocor. Tapi dengan terbunuhnya prajurit temanmu itu, belum bisa menjamin rencanaku ini akan bocor. Oh, apa maksud Gusti Ardaraja? Kau tahu mengapa aku masih belum yakin bahwa rencanaku itu tidak akan bocor? Jawabnya adalah karena kau masih hidup. Oh, Gusti, jadi. Iya, malam ini juga kau harus menyusul temanmu itu. Kuburkan orang ini baik-baik. Kuburkan di tempat yang tersembunyi, supaya tidak ada orang yang bisa mencium bau mayatnya. Dua pembunuhan prajurit Singasari yang sebelumnya didahului dengan peristiwa pembokongan terhadap 3 orang utusan dari kerajaan Mongolia itu segera tersebar ke seluruh kota.
orang-orang ramai membicarakannya. Sang Prabu Kertanegara sendiri nampak gusar begitu mendapat laporan dari Prana Raja. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah kami. Terimalah rasa hormat kami. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Merah padam wajah Sang Kertanegara, bibirnya bergetar waktu bicara. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Raja Singasari itu terhadap 3 orang utusan dari Mongolia? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Mamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diawijaya, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Otis Perkasa sebagai Mengci, Asdi Swastra sebagai Empu Ranubaya, Dibyo sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi itu, Prabu Kertanegara memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung yang dihadiri para pembesar kerajaan. Hadir pula ketiga utusan dari negeri Mongolia. Suasana menjadi tegang begitu pembicaraan sampai ke masalah pembunuhan seorang prajurit Singasari di pintu gerbang istana. Aku sangat menyesalkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kami pun sangat menyesalkannya, Tuan. Tutup mulutmu. Aku yang akan bicara, bukan kau. Bukan siapa-siapa. Akulah yang akan memutuskan perkara ini. Tapi kami juga punya hak untuk bicara. Aku raja di sini. Dan kami adalah utusan seorang raja pula. Kami datang kemari mengemban titah seorang raja besar, seorang kaisar yang sudah menaklukkan seluruh daratan Cina dan bahkan sampai ke negeri Champa. Tuan Kertanegara tidak pada tempatnya memandang rendah kehadiran kami, ya. Siapa itu yang memandang rendah? Kau jangan memutar balikkan cerita. Justru kalian inilah utusan yang tidak tahu diri. Aku ragu-ragu sekarang. Apakah kalian sekedar utusan ataukah mata-mata kerajaan asing? Kalau tuanku seorang raja besar, tuanku tidak akan berkata seperti itu. Mana buktinya bahwa kami mata-mata? Kami datang secara baik. Kami datang melalui pintu gerbang depan dan bukan menyelinap melalui
pintu belakang. Apapun yang kau katakan, kehadiran kalian di sini telah membuat keributan. Bahkan telah menyebabkan kematian salah seorang prajuritku. Kalau soal kematian prajurit Singasari itu mau Tuan jadikan suatu perkara, kami berhak untuk membela diri kami. Kami justru tidak tahu apa-apa. Kami diserang oleh 2 orang prajurit, dan hal seperti itu terjadi sampai 2 kali. Yang pertama kami alami waktu berada di rumah penginapan. Kalau soal tuntut menuntut, kamilah seharusnya yang menuntut. Karena kami telah diperlakukan dengan seenaknya. Kami tidak dihargai sebagai utusan, dan kami telah ditelantarkan. Aku tidak pernah mentelantarkan tamu-tamuku. Kalau memang tamu itu pantas mendapat penghargaan yang semestinya. Jadi menurut Tuan, kami tidak pantas mendapat penghargaan. Kalian mabok-mabok di negeri yang kalian kunjungi. Kalian membuat keributan hingga salah seorang prajurit kami terbunuh. Apakah itu perbuatan utusan yang pantas mendapatkan penghargaan? Kalian harus bisa berkaca dengan baik sebelum pergi kemana-mana. Iya, Tuan Kertanegara. Tuan telah menghina kami habis-habisan. Kami tidak akan melupakan kata-kata Tuan itu. Mengci! Kalau kau tidak terima, kau boleh melaporkan hal ini kepada kaisarmu. Maaf, Gusti. Sebaiknya pembicaraan mengenai peristiwa pembunuhan itu ditangguhkan dulu. Jangan ikut campur urusan ini, Paman Lembu Sora. Orang-orang Mongolia ini terlalu kurang ajar. Dan Tuan adalah seorang raja yang tidak tahu wadas kesopanan. Mengci! Kalau kau masih mengumbar mulutmu, kau dan teman-temanmu itu bisa tidak akan pernah pulang ke negeri leluhurmu. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba mohon hendaknya Ayahanda Prabu bisa mengekang hawa nafsu. Bagaimanapun mereka adalah utusan seorang raja. Sanggrama Wijaya, aku bukan anak kecil. Aku tidak membutuhkan nasihat siapa-siapa. Mengci, apa maumu sekarang? Katakan, mumpung aku masih duduk di singgasana ini. Kami hanya menyayangkan. Sebenarnya negeri ini indah sekali, tapi kami tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Aku pun tidak membutuhkan kehadiranmu di sini terlalu lama. Aku tidak pernah mengundangmu. Kalau kalian tidak kerasan, kalian boleh pergi segera dari sini. Kami akan segera pergi setelah mendapat jawaban surat dari pemerintah Singasari. Hei, dengar! Kalian tidak akan pernah mendapat jawaban surat itu. Kalau begitu, artinya Tuan telah menghina raja kami, Kau boleh mengatakan demikian pada Kublai Khan. Nah, lihat. Aku tidak sudi menjawab surat kaisarmu. Singasari tidak pernah memandang perlu bersahabat dengan negeri Mongolia. Tuan telah berani melobek-lobek surat kaisar kami, tahukah Tuan apa itu artinya? Artinya aku menutup pintu persahabatan dengan kaisarmu itu, goblok. Singasari, kasihan negeri yang cantik jelita ini. Suatu ketika negeri ini akan hancur lebur. Karena tidak tahan lagi membendung hawa amarahnya mendengar kata-kata Mengci, Prabu Kertanegara segera mencabut kerisnya. Sang Rama Wijaya atau Dia Wijaya buru-buru melompat untuk menghalangi ayah mertuanya. Oh, ayah. Jangan Ayahanda Prabu. Sang Rama Wijaya, minggir kau! Ampun, Gusti. Sarungkan kembali keris Gusti Kertanegara. Ingat, apa yang Gusti lakukan bisa menyangkut ribuan rakyat Singasari yang tidak tahu apa-apa. Mereka bisa menjadi korban perselisihan ini, Gusti. Paman Lembu Sora, jangan menghalangi aku.
Aku melakukan ini justru untuk Singasari yang besar, Singasari yang megah perkasa. Mereka itu, utusan-utusan dari Mongolia itu, rupanya belum tahu siapa Kertanegara. Maaf, Tuan Kertanegara. Bagaimana Singasari bisa menjadi besar, bisa menjadi megah dan perkasa, kalau rajanya berjiwa kerdil? Gerakan Prabu Kertanegara sangat cepat, terbawa oleh hawa amarah yang hebat. Keris di tangannya membabat leher Mengci, tapi Mengci segera menangkis dengan pedangnya. Sabetan yang kedua menyusul, dan kali ini Mengci terlambat menghindar, hingga wajahnya menjadi korban. Darah menetes di lantai Balai Paseban Agung. Sambil meraba wajahnya yang terluka, utusan dari Mongolia itu menuding ke arah Prabu Kertanegara. Kau raja yang tak tahu adat kesopanan, wah. Kau berani melukai seorang utusan? Aku tidak terima. Aku akan melaporkan hal ini pada Kaisar, loh. Laporkan pada Kaisarmu. Tidak, nantinya Kertanegara akan jadi gentar. Sambil mengusap darah yang masih mengalir dari luka di wajahnya, Mengci dan dua orang temannya bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung. Ayahanda memang keterlaluan. Kalau utusan yang bernama Mengci itu tidak segera mundur dan menyarungkan pedangnya, dia bisa pulang ke negerinya tinggal nama. Hamba yakin peristiwa ini akan membawa buntut kelak di kemudian hari, Gusti. Ya, kita telah gagal mengendalikan Ayahanda. Darah sudah memercik di lantai Paseban Agung. Ya, semuanya sudah terjadi, Gusti. Mau tidak mau, kita semua harus berani memikul akibatnya. Kalau sewaktu-waktu Kubilai Khan mengirim bala tentara ke Singasari, kita harus melawan mereka sampai titik darah yang terakhir. Saya tak habis pikir, Paman Lembu Sora. Mengapa Ayahanda Prabu tidak berpikir panjang? Mengapa selalu terburu nafsu? Oh iya, Gusti Sang Ramawijaya. Bagaimana beritanya mengenai Pranaraja? Pranaraja gagal meredakan kemarahan Mengci itu. Orang-orang Mongolia itu langsung meninggalkan rumah penginapan menuju pantai Tuban. Maaf, Gusti. Kalau Pranaraja gagal, mengapa Gusti tidak mengulanginya? Maksud Paman, aku harus membujuk mereka itu. Apakah itu ada gunanya, Paman Busora? Hamba tidak dapat memastikan apakah ada gunanya atau tidak. Tetapi bukankah setiap usaha perlu dicoba? Kalau Gusti menyusul mereka sekarang ini, hamba rasa masih punya kesempatan untuk menemui mereka. Baiklah. Aku kira saran Paman Lembu Sora cukup masuk akal. Bukan kita takut berperang melawan bala tentara Kubilai Khan, Gusti. Tapi masih banyak persoalan di dalam negeri yang perlu ditangani. Terutama masalah kerusuhan yang melanda Singasari. Baiklah, Paman. Tolong siapkan kudaku. Kita berangkat secara diam-diam melewati pintu gerbang samping kiri. Sang Ramawijaya atau Dyah Wijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara, malam itu juga berangkat menyusul Mengci dan dua orang temannya. Lembu Sora mengiringi di belakangnya. Malam itu mereka terus berkuda melintasi beberapa buah desa. Mereka hanya istirahat beberapa saat saja di desa Mameling. Menjelang pagi hari, mereka memasuki perbatasan desa Sarwa Dharma
dan secara kebetulan sekali mereka bertemu dengan Mengci dan 2 orang temannya di depan sebuah bangunan candi. Maaf, Tuan Mengci. Saya mengganggu sebentar. Saya seperti pernah melihat Tuan. Beliau adalah Gusti Sang Ramawijaya, putra mantu Sang Prabu Kertanegara. Apakah Tuan diutus Kertanegara untuk minta maaf pada kami ya? Saya sangat menyesalkan peristiwa di Balai Paseban Agung kemarin. Dan secara pribadi saya ingin minta maaf pada tuan-tuan. Raja Singasari itu berhati culas. Kukira dia tidak sehebat seperti yang disombongkannya. Memang demikianlah watak Ayahanda Prabu. Iya, Tuan tidak perlu mengambil hati. Memang demikianlah perangai Sang Prabu. Mudah tersinggung, mudah marah, tetapi juga mudah pula melupakan semuanya. Tuan-tuan ingin aku melupakan golesan di wajahku ini ya? Itu tidak akan terjadi. Kertanegara harus bertanggung jawab atas luka di wajahku ini, wah. Nah, silahkan kembali ke Singasari dan katakan pada ayah mertua Tuan bahwa Mengci tetap akan meneruskan perkara ini ke tangan Kaisar. Sang Ramawijaya tercenung sesaat sambil menggenggam tali kekang kudanya. Lembu Sora nampak sangat kecewa melihat sikap Mengci dan 2 orang temannya itu. Bagaimana, Paman? Agak sulit, Gusti. Kalau begitu tak ada gunanya kita di sini. Mari kita kembali ke Singasari. Mana guci tuaknya? Mana, kasihan mangkokku ini sudah kosong dari tadi. Ayo. Tambah tuaknya, Pak Tuan. Iya, semangkok lagi. Ayo. Tapi jangan sampai mabok ya. Kalau takut mabuk jangan masuk rumah minum. Tinggal di rumah saja, membantu istri mengupas bawang merah. Ayo, mana tuang sini? Ayo. Tua-tua bukannya sadar malah mabok-mabokkan. Jangan ngomong begitu. Kalau tidak senang orang mabuk, jangan membuka rumah minum. Aku membuka rumah minum ini mau cari untung, cari duit. Bukan mau membersihkan muntahan orang mabok atau menggotong orang mabok rumahnya. Orang ini mau cari enaknya sendiri saja. Kau mau ngajak ribut ya, Pak Tua ya? Nah ini aku paling benci orang mabok karena selalu membuat keributan di mana-mana. Tidak selalu begitu. Itu pekerjaan anak-anak muda yang berjiwa pengecut. Mereka mabok supaya timbul keberaniannya. Lalu semua orang lewat ditantang berkelahi. Ya tentu saja ribut. Kalau kau mabuk untuk apa? Untuk melupakan kekasihmu di seberang sana, Pak Tua? Tidak usah dipikir. Kekasihmu sudah disamber orang. Orang ini pintar melucu juga. Jangan khawatir. Aku tidak akan mabuk. Aku minum semangkuk 2 mangkuk sekedar untuk menghangatkan tubuh. Supaya penyakit tulangku tidak terlalu nyeri. Aku tentu bukanlah tukang minum yang konyol seperti 3 orang asing itu.
kau mendengar juga berita itu, Pak Tua? Telingaku tidak akan menjadi rusak hanya karena minum semangkuk 2 mangkuk tua. Hah? Ya, tentu saja aku mendengar berita itu. Berita itu terbang dengan cepat seperti punya sayap Raja Wali. Hampir semua orang tahu. Anak-anak kecil saja ribut membicarakan mereka. Tapi itu salah mereka sendiri. Minum di luar takaran dan akhirnya membuat keributan. Seorang prajurit terbunuh dan... Jangan kau teruskan lagi, Pak Tua. Jangan kau teruskan lagi. 3 orang asing yang kau ceritakan itu sekarang ada di sini. Memang benar apa yang dikatakan pelayan rumah minum itu. Mengci dan 2 orang temannya saat itu singgah di rumah minumnya. Semenjak meninggalkan perbatasan kota Singasari, mereka bertiga merasa enggan untuk singgah di mana-mana, karena merasa menjadi perhatian orang di sepanjang perjalanannya. Bahkan di desa Sarwa Dharma, mereka sempat menjadi perhatian penduduk setelah sebelumnya terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan. Ada apa, pelayan? Kau pasti membicarakan kami, ya? Kami sudah tidak tahan lagi. Kami utusan dari sebuah negeri yang besar, wah. Tapi di sini kami menjadi bahan tontonan orang-orang. Maaf, Tuan. Apakah araknya perlu ditambah lagi, Tuan? Tidak. Wah, arak negeri ini tidak enak. Baik, aku tidak doyan. Kalau begitu, akan saya ganti saja dengan air biasa, Tuan. Duduk. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tadi sedang membicarakan kami atau tidak? Kau kira kami senang menjadi bahan pembicaraan murahan seperti itu? Dengar, rajamu, Kertanegara itulah yang patut dibicarakan di seluruh negeri ini. Rajamu yang tengik dan kelakuannya seperti badak itulah yang pantas ditertawakan orang. Maaf, Tuan. Jangan bicara seperti itu. Mengapa? Mengapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Pembicaraan Tuan bisa mengundang bahaya. Aku tidak takut, tuh. Aku tidak takut berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari, ya. Kami pun prajurit pilihan di negeri kami, ya. Lihat, kalau ada prajurit yang berani melarangku, dia harus berani pula menghadapi pedangku ini, ya. Kalau kau ikut-ikut melarang, kepalamu akan segera putus, dan menggelinding di lantai rumah minum ini. Tahu? Mengapa kau tertawa, Pak Tua? Tidak. Itu lucu sekali. Apanya yang lucu? Pedangmu itu lucu sekali bentuknya. Pak Tua, kau jangan sembarangan tertawa. Kau tahu, pedangku ini pernah 2 kali ikut dalam pertempuran besar. Iya. Dia sudah membunuh puluhan orang. Tapi pedangmu itu memang lucu. Pantasnya untuk memotong bonggol-bonggol kayu hutan. Kurang aja loh. Kali ini pun aku menjadi tertawaan orang tua bangka tak berguna. Jangan, Tuan. Jangan. Maafkan dia, Tuan. Dia memang agak tidak beres otaknya. Minggir kau, pelayan. Aku sudah tidak sabar lagi, loh. Unuk tua. Itu akan merasakan ketajaman mata pedangku. Iya.
Karena marahnya, Meng Chi menebaskan pedangnya ke arah Pak Tua yang segera melompat ke samping. Pedang yang besar itu berkelebat dan akhirnya membelah menjadi dua sebuah meja minum. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah Pak Tua yang berani itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.